Saudara, saya pernah, ya ketika saya tanya ya, siapa yang mau dibaptis? Biasanya kan anak-anak yang baru umur 12 tahun, ya mau dibaptis. Akhirnya mengundurkan diri daripada untuk mau baptis. Salah satu alasannya adalah begini. Om, saya kayaknya jangan dibaptis dulu deh. Pemikiran dia apa? Pemikiran dia begini, kalau saya nanti dibaptis, saya tidak bisa lagi melakukan ini dan itu. Ya, tanda kutip, hal-hal yang menyimpang lah. Entah saya mau begini, nggak boleh, Om. Kayaknya saya belum siap dah, Om. Saya jangan dibaptis dulu dah. Saya nggak tahu, dulu saudara seperti itu nggak ya? Mau dibaptis, waduh nanti saya harus hidup suci, kudus. Kita nggak boleh menyentuh ini, nggak boleh menyentuh itu. Pernah nggak kepikir seperti itu? Saudara tahu nggak? Justru saudara dibaptis itu, saudara dimerdekakan daripada perbudakan. Mesir itu bicara perbudakan. Perbudakan akan dosa. Saudara terikat. Dengan dosa apa nih? Maaf ya, misalnya narkoba. Saudara tanya ada orang yang terikat dengan narkoba. Biasanya dia jatuh di dalam narkoba itu, mungkin dijebak atau di apa, akhirnya dia terikat. Saudara tanya ada orang itu capek hidup di dalam keterikatan akan narkoba. Tanya dalam hati dia yang paling dalam, maunya dia apa? Bebas. Maunya saya bebas, enggak lagi terikat dengan narkoba. Tapi saya nggak bisa. Tangkap ini. Maunya dia. Ya. Nah, saya mau katakan. Tadi ya cerita yang tadi anak muda itu, nggak mau dibaptis, nanti dibilang, entah nggak bisa menyentuh ini, nggak bisa menyentuh itu. Justru kamu dibaptis, kamu mematikan manusia daging kamu. Nanti yang kamu pengen A, pengen B, nggak kepingin lagi. Hidupmu jadi bahagia. Ya kita baca ya. Kalau sudah hidup menurut daging, ini ayat berapa ya? 13 ya. Oke deh. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, hidup dalam tekanan. Coba tanya orang yang terikat dengan minum-minuman, ya, narkoba. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Makanya di padang gurun itu, sekolah hati. Rohmu itu jadi kuat, maka kamu bisa mematikan perbuatan daging. Saya ulang lagi ya, firman ini saya baca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau saudara lihat di sini, ini ada kerjasama nggak antara saudara dengan Tuhan? Oleh roh, rohnya huruf apa? Huruf besar. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Akibatnya 14. Kamu matiin sifat daging saudara, keterikatan oleh dosa waktu di Mesir, keterikatan mungkin pornografi, percabulan, narkoba. Hidup saudara sengsara itu. Nggak ada damai sejahtera, gelisah. Nah, saudara akan menjadi anak Tuhan, bukan orang Kristen lagi. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tangkap ini ya. Jadi saudara memikul salib, menyangkal diri, maka daging itu harus disalib supaya hidup di dalam roh. Kalau saudara lihat begini ya, saudara jatuh dalam dosa, terus saudara mau hidup suci, kudus, kalau saudara balikin lagi ayat 13, itu oleh kekuatan siapa? Kekuatan daripada Tuhan. Saya sering katakan bertobat itu bukannya tadinya dia narkoba, sekarang dia nggak narkoba. Dulunya berzina, sekarang nggak berzina. Dulunya mencuri, sekarang nggak mencuri. Terus kita berkata, oh dia sudah bertobat. Iya di sini, dengan kondisi yang seperti ini, dia bisa seperti itu. Kita nggak tahu 3 tahun akan datang, keadaannya misalnya berubah. Masih bisa nggak dia bertahan untuk tidak lagi berzina, tidak lagi mencuri, tidak lagi terikat dengan narkoba? Nggak akan mampu. Saya katakan bertobat itu adalah ketika seseorang itu membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan taruh rohnya di dalam hati kita. Dan untuk kelanjutannya saudara mau melakukan A atau B, dosa atau tidak, tergantung saudara aktifkan tidak roh yang Tuhan taruh.
di dalam hatimu untuk menguasai hati dan pikiranmu. Itu namanya bertobat. Bertobat itu bukan tidak lagi melakukan hal-hal yang dosa. Pakai kekuatan sendiri, nggak akan bisa, saudara. Percaya dah, bisanya cuma sementara. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, hurufnya apa? Huruf besar. Kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Next, ayat 4, cepat. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau saudara statusnya anak Allah, saudara pasti tidak mampu menikmati dosa. Tapi bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi saudara nggak bisa menikmati dosa. Saya sering kasih ilustrasi, saya nggak mau bosen nih. Nggak bosen untuk mengulang. Kolam renang itu adalah dosa. Bagi orang yang pakai celana berenang, kolam renang itu yang adalah dosa. Itu kenikmatan. Dia bisa berenang dengan gaya macam-macam. Tapi bagi saya seperti sekarang pakai baju keren, jas, rambutnya dikasih gel, saya jatuh dalam dosa ya, kolam renang. Apa yang akan saya perbuat? Nikmati. Saya buru-buru akan bangun, bangkit. Saya nggak bisa menikmati kolam renang itu yang saya samakan dengan dosa. Tangkap ini nggak? Kalau saudara anak Tuhan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dia tidak mampu lagi untuk menikmati dosa. Orang Kristen bisa nggak? Bisa. Kan saya udah katakan bedanya orang Kristen sama anak Tuhan, ya ini. Makanya kita dikatakan kita hidup di dalam anugerah. Tuhan suruh lakukan A, B, C, tapi yang berbuatnya adalah Tuhan sendiri sebenarnya. Roh yang ada di dalam kita, dia yang memampukan kita bisa melakukan A, B, C. Perbuatan-perbuatan baik. Coba kita keluarkan. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 11 dulu deh. Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19. Saudara kalau berdoa, pernah beri saya hati, gitu kan? Kemarin saya bilang, saya kalau berdoa minta 6 hal. Beri saya hati yang mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama, punya roh takut akan Tuhan, punya hati yang rendah hati, punya hati yang tulus, punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Itu kan saya minta, bicara hati. Jarang sekali saya bilang, Tuhan mengubah keadaan nih, yang di mata saya, wah begini dalam nama Tuhan Yesus berubah keadaan ya. Misalnya toko sepi dalam nama Tuhan Yesus, toko rame, itu saya lagi berdoa supaya keadaan berubah kan? Sekitarnya. Saya sering katakan, mulai sekarang, udah dari beberapa tahun yang lalu, saya selalu berkata, kalau berdoa, doain hati. Supaya hatimu menentukan keadaan. Kalau saudara berdoa keadaan, salon Anton lagi sepi, doa supaya rame, itu kan keadaan. Nanti keadaan akan menentukan hati dari Anton. Rame dia bahagia, sepi seminggu pusing kepala, betul gak Ton? Tapi kalau dia berdoa hatinya yang menentukan keadaan. Sudah lihat firman ini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bisa taat itu karena Tuhan. Nah sekarang kita baca lagi Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27, coba. Apa kita nggak hidup di dalam anugerah? Kita bisa melakukan sesuai perintah Tuhan, bukan kekuatan kita. Semua karena roh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati, bicara hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Makanya berdoa minta apa? Supaya hatimu diberkati, ya, hati yang mengasihi Tuhan dan bla bla bla. Ayat 27-nya, coba nih, saudara perhatikan dengan baik-baik. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Siapa yang buat ini? Siapa yang memampukan saudara hidup seturut kehendak Tuhan, kehendak roh, hidup di dalam roh? Kuat gagamu? Wah, Ibu Erna rajin doa. Baca firmannya aja udah bolak-balik, perjanjian baru sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru aja udah 6 kali. Apa karena hal-hal seperti itu? Bukan. Semua karena anugerah.
Saya bersaksi ya. Mama mertua saya itu